Ibu Elsa, begini, ada pertanyaan dari rekan wanita yang bekerja di luar negeri, lalu dilamar dengan orang di sana. Berarti kan menikah dengan warga negara asing. Ya. Kalau menikahnya di luar negeri sebagai warga Indonesia, apa yang harus dipersiapkan supaya hak-haknya sebagai istri dari warga negara asing ini terlindungi? Ya, itu ada dua pendaftaran perkawinan. Ya. Bisa mau perkawinan di Indonesia, itu bisa juga perkawinan di luar negeri. Di luar negeri itu juga persyaratannya juga sangat rumit ya. Harus kita ikuti apa persyaratannya. Kalau saya bicara perkawinan itu diadakan di Indonesia misalnya. Diadakan di Indonesia ada persyaratan, ada 11 persyaratan yang harus dipenuhi. 11 persyaratan yang harus dipenuhi oleh misalnya calon suami atau calon istri. Satu ya tentunya dari negara dia, kita harus ada keterangan dia, domisili dia di negara itu, juga bahwa dia single dan dia bisa melangsungkan pernikahan. Dan semuanya itu, kemudian persyaratan itu di-endorse di kedutaan besar negara dia. Legalisasi. Legalisasinya. Kemudian pertama dari negaranya dibawa ke kedutaan besar negara tersebut, barulah bisa diajukan di KUA kita, baru mau numpang menikahnya di mana. Nah, kalau KUA berarti ke kantor Indonesia. Agama. Iya. Nah, kalau yang calon suaminya non-muslim? Non-muslim, ya kan kita dalam undang-undang perkawinan kita hanya satu iman. Kita tidak mengenal berbeda agama. Tapi menikah sendiri di luar negeri sudah bisa? Menikah di luar negeri, jadi kalau setelah kita menikah, itu ada dua cara. Kan kita terdaftar di Indonesia, tetapi apakah automatically itu terdaftar juga di negara itu belum tentu. Tergantung apakah ada hubungan bilateral atau tidak. Kalau tidak ada hubungan bilateral, berarti pernikahan kita harus didaftarkan kembali, daftarkan kembali di negara itu. Nah, kemudian sekarang bagaimana sih kalau pernikahan itu orang misalnya di orang Perancis misalnya ya, dia warga negara Perancis, kita warga negara Indonesia mau menikah di negara Perancis. Nah, itu persyaratan yang di negara Perancis kita harus ikuti. Dan biasanya kita kerjasama dengan kedutaan besar Indonesia KBRI di Perancis. Nanti mereka membantu kita persyaratan apa saja. Nah, mereka ini berbeda. Kalau di Indonesia kita agama dulu, langsung baru dapat pendaftaran. Apalagi sekarang lebih dipermudah lagi. Begitu kita ijab kabul atau kita Kristen, langsung sudah dikeluarkan dari catatan sipil buku pernikahan kita. Jadi tidak dua kali acaranya, satu kali acara tapi sebetulnya dua persyaratan kita laksanakan. Tapi kalau di luar negeri harus catatan sipil dulu, dia tercatat karena negara mereka masalah agama nggak terlalu betul sekali. Setelah itu baru kita mau ngadain pakai acara agama ke gereja atau ke masjid, itu bisa belakangan, tapi harus dulu di catatan sipil. Nah, ada juga orang sama-sama perantau, satu warga negara Indonesia, yang satu lagi warga negara misalnya warga negara Maroko gitu. Dan dia semuanya ada berdomisili di Perancis. Sehingga kan ingin menikah di sana. Lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Ya namanya cinta. Di mana-mana mau kawin di mana kan. Kalau tidak ada pengorbanan bukan cinta ya. Bukan ya. Namanya kalau namanya perkawinan, percintaan tuh pasti berkorban, Pak.
Iya, betul sekali. Kita minimal egois kita harus dikurangi supaya kita bisa bersama dengan pasangan kita. Nggak. Nah ini Ibu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kompleks sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Elsa, dan Ibu Elsa memiliki kesabaran yang bukan main untuk menjelaskannya. Ini padahal ini belum seluruh cerita Ibu ya, belum seluruh cerita. Nah begini, jadi karena pertanyaan Anda mungkin akan lebih banyak lagi, tolong kirimkan catatan di komen kami gitu. Bahkan kalau Anda ingin dihubungi oleh rekan-rekan lawyer muda yang di bawah bimbingan Ibu Elsa tentang pertanyaan yang khusus yang mungkin Anda perlukan nasihat yang lebih khusus. Terima kasih banyak Ibu Elsa, ini super sekali jawabannya.